Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Nabila Putri dengan NIM 09105803230114 semester 5 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Jadi saya adalah salah satu anggota kelompok dari kelompok 1 di mata kuliah Pemerintahan Digital. Jadi tanggal pembuatannya yaitu 21 November 2025, tahun ajaran 2025. Baik, tema dari kelompok 1 yaitu Digital Government dalam sistem e-governance. Jadi yang dibahas yaitu analisis konsep, tantangan dan transformasi tata kelola publik di era digital saat ini. Jadi fokusnya bukan hanya di layanan publik, tetapi bagaimana pemerintah dapat menggunakan teknologi dengan cara bekerja, mengambil keputusan dan berinteraksi dengan masyarakat di era digital saat ini. Selanjutnya, konsep digital governance. Ya, ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu digital governance bukan hanya penggunaan teknologi oleh pemerintah, tetapi rekonstruksi cara negara bekerja melalui data, algoritma, dan interaksi digital. Kemudian yang kedua yaitu mengubah regulasi dan warga. Yang ketiga yaitu fokus pada governance intelligence. Jadi digital governance itu lebih dari sekadar memakai teknologi. Intinya adalah bagaimana pemerintah dapat mengatur ulang sistem kerjanya menggunakan data dan algoritma. Jadi bukan hanya sekadar membuat aplikasi, tetapi membentuk cara baru untuk pemerintah dalam memahami dan merespons kebutuhan masyarakat. Salah satu cirinya yaitu governance intelligence, yang dimana kemampuan pemerintah dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Selanjutnya, peran strategis digital governance dalam e-governance. Ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu menyediakan kerangka integritas antara data pemerintah, platform digital, dan mekanisme pengawasan publik. Kemudian yang kedua yaitu memperjelas siapa yang memegang kendali terhadap data pemerintah, masyarakat, atau pihak ketiga teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu mengubah e-government dari sekadar portal layanan menjadi ekosistem digital pemerintahan yang responsif dan yang terhubung. Jadi maksudnya yaitu digital governance membantu mengintegrasikan seluruh data dan layanan pemerintahan jadi satu ekosistem besar yang lebih responsif. Jadi e-government bukan lagi hanya portal informasi, tetapi menjadi layanan publik yang bisa diakses kapan saja, serta masyarakat juga bisa mengetahui proses atau cara kerja pemerintahan. Selanjutnya yaitu tantangan utama digital governance. Yang pertama yaitu ketergantungan terhadap platform swasta. Yang kedua, kesenjangan digital. Yang ketiga, kepercayaan atau krisis kepercayaan digital. Yang keempat yaitu regulasi yang tidak adaptif atau hukum lebih lambat dari inovasi teknologi. Jadi meskipun potensinya besar, digital governance tetap mempunyai tantangan. Beberapa masalah utama adalah ketergantungan teknologi asing, kesenjangan digital antar daerah, kekhawatiran penyalahgunaan data, dan regulasi yang sering lambat dibanding perkembangan teknologi. Kemudian isu-isu seperti kebocoran data publik dan internet yang tidak merata masih menjadi hambatan besar dalam mewujudkan pemerintahan digital yang ideal di era digital saat ini. Kemudian dampak transformasi terhadap pemerintahan. Yang pertama yaitu membentuk pemerintahan prediktif yang mampu mengetahui kebutuhan sebelum muncul. Kemudian mendorong pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence based governance. Kemudian yang ketiga yaitu menghasilkan budaya birokrasi baru, lebih fleksibel, kolaboratif, dan berorientasi solusi. Kemudian memperkuat partisipasi warga melalui open data dan digital civic engagement. Jadi di slide ini membahas bagaimana digital governance mengubah pemerintah jadi lebih cepat dan responsif. Budaya birokrasi yang dulunya lambat sekarang dituntut lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis data. Misalnya penggunaan AI untuk memprediksi bencana atau kemacetan, serta dashboard Satu Data Indonesia yang membuat kebijakan jadi lebih akurat dan terukur. Selanjutnya, arah masa depan digital governance. Yang pertama yaitu konsolidasi nasional digital, arsitektur untuk integritas nasional. Kemudian yang kedua, pengembangan AI governance framework untuk mengatur penggunaan AI di pemerintahan. Kemudian digital identity tunggal nasional atau single digital ID. Kemudian penguatan hak digital warga negara, hak data, privasi, dan akses informasi.
Yang terakhir yaitu perpindahan dari service delivery menjadi value creation atau menciptakan nilai publik bukan hanya dalam layanan publik. Jadi kedepannya pemerintah ingin menargetkan layanan yang makin terintegritas, lebih aman dan berbasis satu identitas digital. Hak digital warga semakin dilindungi baik privasi data, pribadi maupun akses informasi. Digital governance tidak hanya memberi layanan tapi juga menciptakan nilai publik yang lebih besar. Contohnya yaitu penggunaan implementasi identitas di kependudukan digital atau IKD di kartu tanda penduduk elektronik, kemudian arsitektur digital nasional untuk menyatukan semua sistem layanan pemerintahan. Sebagai kesimpulan, digital governance adalah transformasi besar dalam pemerintahan yang mengubah cara negara melayani masyarakat dengan teknologi. Sistem ini menjadikan pemerintah lebih pintar, transparan, dan dekat dengan warga. Namun, implementasinya harus diseimbangi perlindungan data, peningkatan infrastruktur, serta regulasi yang kuat agar bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi semua. Jika tantangan dapat diatasi di Indonesia, mampu menuju pemerintahan digital yang modern dan berdaya saing global. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.